Dalam melakukan apapun, kita seringkali kewalahan dengan banyaknya hal yang harus kita lakukan. Atau kita merasa kita harus melakukan semuanya dengan baik 100%. Pemikiran seperti ini saja sudah membuat otak enggan untuk memulai apapun kegiatan yang kita lakukan. Mari kita bahas dari sisi membaca. Ketika membaca sebuah buku, tidak jarang orang berpikir untuk mendapatkan 100% dari apa yang ada di buku. Jelas, kita tidak ingin usaha yang kita lakukan sia-sia. Siapa yang mau? Membaca buku dengan tujuan mendapatkan 100%, memahami 100% adalah sebuah konsep yang tidak akan bisa dicapai dengan pendekatan membaca manapun di dunia. Kita maunya efektif dan efisien. Sekali jalan langsung bisa mendapatkan semua isi buku. Saya merasa ada tekanan dalam dada sekarang. Anda juga? Apa yang terjadi jika kita mulai membaca dengan perasaan itu? Kita akan sangat berat, pikiran mulai kacau karena tidak memprioritaskan apa yang kita ingin dapatkan dari buku. Menganggap semua isi buku sama penting adalah pendekatan yang sangat menjebak. Saya tidak mengatakan isi buku tidak semua penting, tapi mari kita lihat dari sudut pandang Anda. Apakah semua isi buku itu penting untuk Anda? Tentu tidak. Ada informasi yang lebih penting dibanding informasi lainnya. Untuk itu, kita perlu kejelasan apa yang benar-benar penting yang kita ingin dapatkan. MED atau minimum effective dose adalah sebuah konsep yang harus kita pegang dalam melakukan apapun dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi kita bisa melakukan hal terpenting yang harus kita lakukan. Konsep MED diperkenalkan oleh Tim Ferriss dalam bukunya The 4-Hour Work Week. Konsep inilah yang membuatnya bisa membangun bisnis jutaan dolar dengan hanya bekerja 4 jam seminggu. 10% dari apa yang dilakukan kebanyakan orang. Konsep ini juga lebih dikenal dengan hukum Pareto, di mana 20% usaha Anda akan memberikan 80% hasil yang Anda inginkan. Jika terlalu fokus pada 80% yang hanya memberikan 20% hasil, maka Anda akan membuang waktu Anda yang sangat berharga. Intisari dari buku, menurut Profesor Russell Stauffer yang dibahas dalam bukunya Teaching Reading as a Thinking Process adalah 4-11%. Sisanya penjelasan. Anda ingin mendapatkan 4-11% itu ditambah beberapa persen penjelasan yang akan membantu Anda mencapai tujuan membaca Anda. Sekarang kita lihat konsep yang ada di Baca Kilat. Setiap tahapan dalam Baca Kilat merupakan MED dalam membaca. Pertama, saat kita melakukan tinjauan awal, pada tahap ini kita menentukan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas dan terfokus, manfaat spesifik apa yang kita ingin dapatkan dari proses membaca, kita hanya akan ngambang dan tidak mendalam mencari informasi yang kita inginkan. Tujuan yang spesifik, yang tajam, yang fokus akan membawa kita pada informasi yang benar-benar tepat dan penting. Tapi juga bukan berarti kita hanya fokus mendapatkan informasi itu saja. Semua hal yang mendukung pemahaman dan pendalaman untuk memahami hal yang benar-benar penting dan sesuai tujuan Anda akan tertarik kepada Anda. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam dalam proses membaca bukan berarti harus mendapatkan semua informasi, tapi mendapatkan informasi yang benar-benar tepat. Perlu ada prioritas dalam melakukan semua hal termasuk membaca. Bayangkan ketika Anda membaca sebuah buku dengan tujuan yang terfokus dan spesifik, seberapa baik energi Anda dibandingkan Anda harus mendapatkan semua yang ada dalam buku. Jangan membuat pikiran kita kewalahan di awal. Buatlah dia merasa mampu untuk mengatasinya. Lalu bagaimana dengan langkah Baca Kilat? Memproses satu halaman per detik. MED-nya ada di mana? Tujuan kita melakukan Baca Kilat adalah membuat pikiran bawah sadar kita familiar. Kita melakukan apa yang sudah pikiran bawah sadar kita lakukan selama ini tanpa sadar secara sistematis dan secara sengaja. Yaitu dengan melakukan priming subliminal. Sehingga MED di langkah tinjauan awal dan memindai menjelajah dapat dilakukan dengan baik. MED dalam langkah Baca Kilat adalah membaca atau memotret satu halaman per detik itu.
Karena inilah langkah minimal yang harus dilakukan untuk memasukkan informasi ke pikiran bawah sadar kita. Dengan PMR dan kondisi jenius, kita dengan sengaja membuat pikiran bawah sadar kita memprosesnya duluan. MED diaktifasi manual, melakukan review adalah langkah minimum untuk memancing rasa ingin tahu, memancing jawaban yang kita inginkan dari pikiran bawah sadar, dan menyiapkan pikiran sadar untuk bisa menemukan informasi yang melayani tujuan membaca Anda. Pada saat kita melakukan review dan bertanya kepada pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita mulai mencari jawabannya. Kemungkinan besar dia tahu jawabannya, atau paling tidak dia tahu harus mencarinya kemana, ke halaman berapa saat kita melakukan memindai menjelajahi. Memindai menjelajahi adalah untuk menemukan mana informasi dengan prioritas paling tinggi yang harus kita gali dan kuasai. Pikiran kita bisa membimbing kita untuk mendapatkan informasi yang penting jika tujuan kita jelas, spesifik, dan terfokus. Mind mapping adalah MED yang sangat powerful. MED yang perlu melibatkan proses berpikir yang membuat mind mapping terkonsep dan terkompres dengan baik dan bisa memicu ingatan Anda. MED membuat kita melakukan hal terpenting untuk mendapatkan hasil yang kita prioritaskan. Kita melakukan 20% aktivitas yang bisa memberikan hasil 80%. Namun perlu diingat juga memerlukan proses berpikir yang tinggi juga. Dan proses berpikir tidak banyak orang yang ingin melakukannya. Saat mereka melakukannya, hasilnya akan sepadan. Modul selanjutnya kita akan mulai membahas sistem baca kilat dan sudah akan ada praktiknya. Terima kasih Anda yang sudah melalui modul 1 dan modul 2 karena ini akan menjadi pondasi penting yang akan membantu Anda menguasai baca kilat dengan baik. Sebelum masuk ke modul 3, pastikan dulu Anda menyelesaikan fun quiz pertama kita untuk mengunci pemahaman Anda.